Kita akan langsung menuju ke draft ban and pick di game yang kedua. Bertukar sisi White Eagles, mereka akan prayo ke arah mana dan sepertinya ada trauma tersendiri dengan Fovis. Dan ya memang gitu gak sih setiap tim biasanya mendengarkan apa yang dirasakan oleh para pemain, apa yang ngeganggu tadi, ya coba aja kita tutupin. Ya, tapi Ben Fovius ya. Kayak mereka sebenarnya punya chance buat pakai Foviusnya. Ada Kimi yang lepas, lalu kita mention dulu. Ada banyak sih sebenarnya. Ya, Joy, Kimi, Jet Trooper, Khalid, Matilda lagi. Matilda sih kayaknya sih. Ini kayaknya kalau Azuminya dipegang, White Eagles agak bingung kayaknya. Ya mereka harus ngelolosin hero-nya dia. Kayak tadi sebenarnya udah dapet Matilda ya. Cuman pairingannya nggak ada. Oh, tapi Kimi loh yang jadi pilihan utama untuk teman-teman White Eagles ya. Dan ini mungkin pasti ada perubahan juga tentang gimana nanti mid lane-nya akan bergerak. Karena mungkin kalau di game sebelumnya ya Faramis ketemu sama Zushin bakal akan habis-habisan kan. Terbukti tadi sampai nggak bisa dapetin apapun gitu di bagian tengahnya. Tapi sekarang dengan Kimi nih, berandai-andai kalau Kimi di mid, seenggaknya lawan apapun masih oke lah. Kecuali lawan Yif kayak gitu yang bisa ngasih damage dari jauh juga. Iya, dan harus bisa menghindari hero-hero assassin kalau Kimi. Iya. Ini ada Hayabusa ya? Ada. Wow, Haya. Hayabusa bagus banget nih Navi Piats kalau mau pakai. Ambil aja dulu. Buat Kimi Kishi. pasti kemakan. Iya sih. Habis itu Kimi. Haya Badang, Iya. Oh, Still coba lagi. waters run deep. Link Oh, ternyata. dia ambil Iya, link. ambil linknya ya. Ya sama juga sih Sama sebenarnya. Kita udah lihat belum sih kondisi draft kayak gini di match pertama tadi? Iya nggak sih? Link yang ketemu sama Kimi dan ya terbukti Iya. gitu works untuk Dikejar ya? dikejar Kiminya dan Hilda yang diambil kali ini. Wow, ini apapun assassin yang dipilih kayaknya harus hati-hati lagi nih dari Ya, turnamen ini lebih Eagles. ke ya udahlah ambil Lucas atau Matilda lah ya. Iya Daripada mereka harus pakai assassin terus ketempel dengan Hilda dibalik lagi. Setuju. Dan juga sebenarnya Kiminya masih cukup flex ya. Iya. Bisa mungkin nantinya dilempar ke Gold. gold gitu untuk di tangan dari Miro. Namun Matilda Lucas bukan pilihan yang buruk tentunya untuk bisa lebih apa ya, lebih stabil aja gitu loh dibanding main assassin yang potensi dirusuhnya dengan Hilda, apalagi kalau udah under I will cukup sulit. choose my own Iya. path. Ternyata Arlok yang dibawakan dengan Joy. Wow. Oke, kita bisa bilang Joy sebenarnya assassin juga ya, tapi ya seenggaknya lebih aman dibandingkan ya kalau dia kayak bawa Hayabusa atau tipikal-tipikal assassin lain yang lebih gampang buat di-reach. Meskipun ya lagi-lagi Joy ini juga bakal jauh lebih terancam apabila nanti roamernya udah mulai dibuka. Kalau main roamer early game seperti Chow atau Khalid kayaknya bakal jadi mimpi buruk lagi sih buat White Eagles. Ya tapi berarti kayaknya nih ya kemungkinan Kayaknya. besar untuk Kiminya dilempar ke Miro sih. Iya. Bisa jadi. Atau tetap di mid. Mid sih kayaknya, Di mereka mid ya butuh kayaknya. physical damage sih. Iya. Benar. Kalau Arlot yang limit gimana? Waduh. Aku masih Oh iya ya, trust issues ya. masih trust issue dengan White Eagles. Iya, bener-bener. Dan hari dulu, oke. Iya, atau Arlotnya di roam. Mungkin Ya, sebagai user Arlot gimana nih? Arlot yang sekarang better di EXP masih ya? tetap di XP sih kalau menurut aku. Iya, apalagi sekarang kayaknya rata-rata udah Arlot Petrify full Iya. damage. Full damage ya. Hilang biasanya langsung satu. banget. Sakit ternyata emang. Itu aku pakai Cici ya ketemu Arlot yang itu sekali combo hilang. Iya sih, kamu hilang. Terus balik lagi di combo lagi. Terus gitu terus. Baru hidup mati lagi. Iya itu. Oke, dan Gatot Kaca beserta dengan Parsha. Oke, menarik nih Parsha ya pasti bisa bakal merepotkan ya kalau sampai diambil sama Navi Philippines karena ya mereka tahu udah ada hero yang bisa megangin nanti dan juga dengan adanya Parsha ya burst damage-nya ke arah Kimi ini bakal gampang banget untuk dibuat. Si Kimi-Kimi ini. Kimi ini. Kimi. Last band lo. Tambahan badan gak sih nih high loss band Atau glue. atau glue bisa Glue band. Apa yang bisa menang landing phase-nya lawan Hilda ya? Badang. menang jalan Menang jalan dari Hilda. badang. Cici. Mm, Oh Cici kalah sih. Cici harus Kalah landing sih. dulu. Tapi Badang oke banget. Kalau dia pakai Badang buat jadi roamer ya, itu bisa cover sebenarnya. High loss itu dia band. High loss. Badan tambahan lagi yang justru aku sempat berpikir high lossnya bakal ada di tangan dari Navi ya. Iya. Tapi ternyata tidak. Lebih baik ditutup aja. Midnya kah Valentina mungkin? Banyak nih hero-nya Amore soalnya. Iya. Ini kalau mau main high ground lagi juga masih ada If ya. Seenggaknya biar ngebuat teritori yang aman dari Kiminya White Eagle Ladies. Atau Zas. Zas. Bener anti pick off Anti ya. pick. Itu Nyebelin sih. dinyanyiin sama Joy dia yang Iya, dia dia yang yang kena sembur kan. disembur. Sama Arlot juga sekali masuk kan pakai vengeance-nya Arlot nggak bisa keluar loh. Iya jadi band oke. Iya. Go hero long range ya. For
Ya lawan Kimi kalau misalnya Kiminya di mid, Cecil masih bisa sih struggling flow-nya. Iya. Lebih jauh jaraknya. Tapi kayaknya terlalu banyak hero late game gak sih? Karena ya mereka bawa link juga gitu kan. Iya, Romnya dulu. Ram dulu, badam. Bener, Waduh. sekali tumbuk itu Joy cancel ya. Iya, Joy-nya bingung nih. Aku nggak bisa ini lagi ya, Rhythm of Joy ya. Atau Baxia. Ah iya benar, Baxia juga Bisa, bisa Baxia. jadi gitu. Buat badan lagi ya, kayak tadi. Iya. Ayo pukul aku, pukul Your Oh, team Novaria, aku Novaria. sempat terpikir Novaria sih tadi. Iya long range lagi ya. Dan ya ini bakal jadi PR juga buat White Eagles gimana cara nge-reach-nya. Karena ya mungkin Joy bisa punya mobilitas yang dilakukan untuk ke lini belakang, tapi nggak semudah itu juga kan buat nangkap Novaria. Oke, pick keempat dan kelima nih. Arrot masih cukup fleksibel, Kimi juga sama. Butuh badan tetap ya. Dan badan apa yang dipilih? Ternyata Irita. Irita dulu. Oke, confirm Oke. ya mid ya Yep. buat. Your team Oke, is Bellery. picking. Bellery. Wow, Nature Spirit. Harusnya dari Chrome sih. Terus Ini Joy. Ini kangkung ya. Iya kangkung. Kangkung. combo kangkung ya. Kangkung ya ini ya. Boleh. Tapi range-nya pendek-pendek. Ini Novaria berjaya banget nih. Berjaya. Berjaya dia. Karena nggak ada yang bisa stop Oh iya nih Joy. Buat Joy Novaria. Bellerik ya. Waduh. Dapat 2 sinergi dong ya udah ya. Ini kan lawan ini ya, apa namanya, Dragon Altar ya. Kalau belum ada Goten bisa one-one nih soalnya. Atau bisa Akai ini terakhir. Oh iya benar. Ya, Nah, butuh waduh. badan tambahan ya buat Navi ya. Badang aja nggak apa-apa sih buat Iya, main Badang. agresif. Mhm. Atau Tigreal. Boleh Terus juga. kalian hero pick off gitu. Badang. Oh, Badang, badang badang. tetap ya. Wow. Oke, wow ini draft yang merepotkan pasti untuk White Eagles ya, lagi-lagi ya. Tapi kita bakal lihat nih, Link yang kondisinya sama-sama digunakan di jungler, apakah berbeda kondisi dengan di game pertama tadi nih? Ngelihatnya dengan ya, bawa Bellerik nggak terlalu bisa early game-nya ngerusuh banget, dan Linknya bakal jauh lebih punya space gitu. Iya. Susah sih sebenarnya. Susah ya? kalau ngeliat. Ya, secara conditional sebenarnya yang harus dilihat sekarang itu perjuangan dari kedua jungler dulu sih. Iya sih. Link bisa snatch turtle kan, tapi dengan kondisi kalau dari draftnya yang kita lihat sekarang karena ada Hildanya, seharusnya Linknya yang lebih aktif nanti. Yap, dan nanti Joy-nya juga bakal lebih mudah untuk tercancel dengan hadirnya Badang. Iya, dan aku nggak ngelihat Bellerik ini akan ngejawab siapa sih. Jadi itu yang bakal jadi PR banget pastinya buat White Eagles. Karena ya dari gold lane-nya ada Harit yang kita tahu ya nggak terlalu bisa terganggu sama adanya Bellerik. Dan mid laner-nya juga nggak bakal bisa digapai gitu sama Belleriknya gitu. Tinggal lihat spellnya Shinoa, kalau Purify dia aman dari Bellerik. Nah, Sino, coba kita Purify. pantau Dia ya. Purify. Dia aman dari Bellery. Oke. Dia aman Baik dari ya. Bellery. Alright, wow, Waduh, kerusuhan waduh, waduh, terjadi pagi-pagi Merai. Harus mundur dulu karena kita tahu ya bagaimana pressure landing dari sosok Kimi ini. Yang dimana energinya juga tadi udah full, ngebuat dari Merai harus kehilangan setengah dari full HP. Ya seenggaknya early game-nya nggak terlalu ditekan kayak tadi sih. Dengan bawa Kimi yang kita tahu sendiri ya head-to-head sama Novaria nggak akan semengancam di game sebelumnya. Ya, dan bagusnya pastinya ya kalau ada yang berusaha untuk masuk ke dalam jungle, ini Kimi bisa jadi jawaban juga nih. Oh, kena tahun Merai. Harus mundur, untungnya masih ada shield ya untuk membuat dirinya bisa bertahan. Tapi lava golemnya hilang nih. Dan kondisinya lagi-lagi beberapa fluctuate jungle dari Veo ini nggak aman di awal-awal game. Yap, dan dari battle atau talentnya ya, Miro dengan emblem assassin ternyata. Fatal dan juga Master Assassin, harusnya dia akan lebih coba buat agresif sih. Landingnya ketemu dengan Harit juga. Galak. Yap, berhadapan dengan Shino yang juga membawakan cuman Purify kan. Yap. Ya jadi Dan Flicker. Astral Sphere yang tertembak membuat adanya pergerakan dari Miro harus lebih waspada lagi, mundur, dan Casey-nya ini beda nasib dengan Link yang tadi. Ini Iya. cukup free sejauh ini. Ini linknya Iya. beda ya. Dan dengan free seperti ini berarti Linknya nanti punya kuasa dong untuk bisa farming dulu. Ngelepas turtle satu is oke kalau kita pakai Linknya. Yap. Tapi Veo Ya ini Natayanami bener-bener mengganggu sekali ya, dan bahkan Veo ini tertahan di level 3. Lagi ya? Baik, terkena dengan Starlight Beam juga, tapi Natayanami itu bukan menjadi masalah bagi dirinya. Tertabrak oke, Piu, tapi tidak ada inisiasi lanjutan yang ingin dilakukan. Dan damage-nya pun masih kurang ya buat bisa instan ke arah Not Enemy tadi ya. Untuk kali ini turtle pertama sudah mulai muncul dan tertahan di level 3 akan ngebuat harusnya Veo nggak bisa kontes lagi nih. Itu Sementara dia. level 5 ini untuk isinya. Nah, 2 level difference tuh yang dimana ini beda nasib banget dari Link level 3 juga di game yang pertama. Turtle mudah banget didapatkan oleh Navi PH. Tidak ada pressure sama sekali ternyata untuk Keishi. Dan kalau seperti ini mah lambat laun Navi PH mereka akan jauh lebih unggul lagi ya di Turtle yang kedua. Iya, walaupun memang dari goldnya nggak
ekstrim tadi ekstrim di game 1 tadi ya. Iya, ya tapi tetap ya. Iya. Ini Link nih. Oh, udah mulai terpacul sepertinya dari Pio. Harus mundur dulu perlahan karena Nat Ayanami bukan cuma sekedar punya damage, tapi presensi dia yang bisa nyari-nyari informasi itu juga meresahkan. Iya, dan Arrot tuh bukan tipikal yang bisa escape dari Hilda loh. Kalau dikejar kayak tadi ya, dikomboin pakai Power of Witness itu bakal benar-benar bisa ngasih tekanan banget nih buat Piu-nya. Dan memang kalau laningnya apalagi ya, lihat bagaimana positioning dari Not Ayanami. Iya. Dia sudah langsung cutting juga buat lane-nya. Jadi membiarkan Arlotnya di sana sendirian dan dengan posisi sedekat ini berarti mid-nya juga akan lebih dekat buat bisa dijangkau oleh dia. Alright. Belum ada first blood sejauh ini, memang bermain Azumi. cukup bertukar saja, tapi Azumi sudah mulai dijebak. Dan bahkan dengan Wrath of Dryad-nya belum mengenai siapapun. Astral Echo telah di-pop up, mereveal 2 pemain dari White Eagles Esports yang membuat mereka harus mundur, tapi tabrakan terjadi. Keishi mencoba untuk langsung mencari lini belakangnya, tapi Azumi ternyata masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Terkena dengan Starlight Beam, tapi Keishi masih bisa kabur. Iya, sempat ada Tempest of Blood yang dibuka, tapi memang ya hampir lah ya tadi untuk Azuminya dieksekusi. Untungnya berjalan ke arah yang tepat, menghindar dari jangkauan 4 pedang dari Defiant Sword-nya. Tapi di bagian atas, pressure begitu berat dilakukan oleh Na'Vi. Veo mau coba untuk mengusir mundur Electrifying Beast, tapi 1 versus 3. Mampukah membawa pulang 1 poin kill? Dikejar lagi Rhythm of Joy, bahkan sebuah Purify tidak membuat dari Shinoa-nya selamat. Wow, itu first blood yang sangat baik untuk pembukaan dari White Eagles. Karena yang didapatin juga target yang sangat mahal, Shinoa, dan di area river, lihat gimana gangguan demi gangguan sekarang sudah mulai dilakukan juga sama PU, itu yang pasti bakal ngebuat antisipasi dari Na'Vi Philippines untuk masuk lagi ke area jungle dari White Eagles. Oke, ini White Eagles sudah mulai bangkit ya, seperti udah mulai menemukan tempo mereka. Iya, meskipun tadi kayak nyaris ya, Veo-nya gagal untuk mendapatkan point kill juga. Karena sudah kepake semuanya Electrifying Beach-nya. Dan ternyata ada Rhythm of Joy yang masih bisa connect 2 kali juga untuk bisa mendapatkan point kill. Dan setup masih dipegang oleh Na'Vi PH, karena melihat dari level difference-nya juga mereka masih bisa unggul sekarang. Keishi di level 8, mungkin akan menuju ke level 9. Sedangkan Candy-nya ini masih ada di area tengah nih. Nah, Miro punya Husklow. Kurang 1 item sebelum join fight ya. Ada retail memang. Berserker. Jaminan kan untuk bisa menang. Dan Keishi lebih prefer juga ini hanya di dulu di depan ya. Biar dia lebih aman nanti ya. Kalau memang turtle-nya di start, mereka akan bisa menang dari damage distribution. Ya, ini udah di start dari Na'Vi Philippines ya, dengan 4 pemain mereka. Azumi mencari informasi, coba untuk maju, tapi dengan Revis Crack kali ini Mirai berhasil untuk bisa men-secure turtle menjadi milik dari Na'Vi Philippines. T-Fight tidak terelakkan, Azumi hilang di tangan dari Mirai. 2 poin yang begitu mahal kali ini. Nat Ayanami flicker terpaksa harus dikeluarkan untuk mundur dulu. Tapi lihat bagaimana damage dari Electrifying Beat tidak bisa lagi ditahan terlalu lama. Tapi Nat Ayanami hampir bisa selamat, tapi dikejar oleh Piu. Walaupun Piu jalan pulangnya udah mulai ditungguin. Zaman Front telah diaktifkan, tapi Piu masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang. Itu setup yang bagus banget dari Na'Vi Philippines. Dimana Not Ayanami yang membuka keberadaan dari Veo, memastikan bahwa Na'Vi Philippines gak akan kehilangan turtle yang kedua tadi. Dan memang ada Wrath of Dryad yang dibuka, tapi itu gak berarti banyak karena memang kondisi dari White Eagle Ladies junglernya gak siap untuk bisa ngerebut turtle-nya di momen-momen krusial kayak tadi. Ya, dan lagi-lagi kita melihat ya bagaimana perjuangan untuk Veo juga nih. Di area top yang pada akhirnya juga harus merelakan untuk outer turret-nya hilang nih di atas. Dan Na'Vi PH, mereka tetap unggul nih meskipun secara point kill, kita tahu bagaimana White Eagle juga berusaha untuk lebih mendekat atau mengejar. Oke, tapi untuk kali ini memang masih ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh White Eagles ya. Karena turret di bawah sudah mulai dihancurkan juga. Ini memberikan waktu untuk item kedua yang akan segera diselesaikan juga untuk Miro. Meskipun ternyata tujuannya belum karena bersekap Fury-nya. Oke, again ya, Veo XPU versus everybody. Berhasil untuk bisa menyelamatkan hancurnya outer bottom turret. 1 versus 2, itu dia mentalitas yang begitu luar biasa. Iya, tapi dikejar juga sih dari Keishi Oh, yang sadar. flicker bahkan kali ini Candy. Tidak bisa mereact apapun sehingga dirinya pun harus hilang seketika. Even flicker pun tidak sempat dikeluarkan. Itu kondisi yang benar-benar nggak bisa diprediksikan juga ya sama Candy. Membuat dia sekarang yang menjadi korban dari Na'Vi Philippines. Memang lagi-lagi space created. Tapi apakah space ini akan bisa dikejar nantinya oleh Na'Vi Philippines? Iya. Mereka yang menciptakan space sih sebenarnya kalau buat Na'Vi PH ya. Bahkan Fable of Heaven sekarang dipegang dan Shinoa juga. Turtle-nya akan spawn sebentar lagi. Perfect Turtle kah? Karena sejauh ini kita melihat bagaimana Azumi dengan Belleric ini cukup mudah untuk bisa kayak di kiting aja, dimainkan gitu loh. Ya. Karena untuk follow up damage kan masih belum, ya lagi-lagi nih karena ada pressure-nya, karena lagi snowball juga untuk Na'Vi-nya.
mereka nggak bisa follow up apa yang dilakukan oleh Azumi. Dan visionnya juga luas banget kan. Dari tadi Amorenya selalu bisa membuka Astral Meteor, Astral Sphere-nya untuk ngecek ke area rerumputan. Dan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh White Eagles Esports, sementara ini Navi Philippines memanfaatkan waktu dengan mendapatkan perfect turtle-nya. Astral Echo di pop up, Fizz Crack dan juga Fizz Break-nya. Candy lagi-lagi menjadi korban dan bahkan double kill. Diamankan oleh Shinoa kali ini, menari dari atas Double Force. Terlihat Azumi yang harus mundur terlebih dahulu tapi akan dikejar oleh Casey di lini paling belakang. Tales of Blade-nya telah terbentangkan sehingga Azumi hilang. Bahkan Piu mencoba untuk bermain dengan Vengeance-nya, tapi lihat bagaimana Casey masih bisa mundur. Pembagian prioritas yang sangat luar biasa Navi Philippines. Mereka berhasil untung di teamfight yang dimana tadi momen-momen White Eagles ada 3 player di bagian atas tapi justru malah yang dapatin point kill itu Not Ayanami loh. Ya, Tempest of Blood yang manis juga tadi ya. Tapi dengan adanya satu BP Riva yang sudah tertrigger 1 versus 4. Bukan pilihan yang tepat untuk Veo. Sehingga dianya harus hilang di tempat. Yap. Lagi-lagi semua berlalu begitu cepat dan Keishi masih ada di bagian atas dinding juga untuk bisa mendapatkan orange buff. Itu dia, Retribution. Orange buff di-secure oleh Keishi. Oh, rumputnya dicek. Piu. Dan ternyata kali ini Piu masuk ke dalam satu buah trap yang dilakukan. Namun memang belum ada follow up damage lagi yang cukup untuk bisa menumbangkan Piu secara instan. Iya, Piu pun tadi nggak sadar ya, ada 2 player dari Navi Philippines di dalam area bush tersebut. Tapi sekarang sedikit demi sedikit objektif yang didapatkan oleh Navi Philippines sudah mulai bertambah. Inner turret di atas sudah mulai hancur. Dan ya ini udah mulai masuk dalam kondisi peak power juga dari linknya Casey loh. Karena sejauh ini dia benar-benar free farm banget. Dan hampir level 15 di menit 9 ini. Yap. Ini cepat banget nih untuk snowballnya ya. Meskipun secara point kill tidak terlalu banyak mungkin dibandingkan dengan game yang awal. Pressure-nya nggak terlalu masuk. Tapi kita tahu ini yang membedakan Navi PH sekarang adalah fight besar mereka. Mereka selalu menangkan juga. Ya, selalu ya. Oke, terkena dengan Revenant Slash. 2 orang memang masuk ke dalam area defense dari White Eagles. Namun tidak ada reaksi dari follow up damage secara instan. Karena follow up damage mereka lebih ke damage per second ya. Iya, dan purple buff-nya diambil lagi nih. Sudah mulai pincang juga untuk Joy-nya. Levelnya sama lagi sekarang. Dari jungle yang berbeda ya. Untuk difference power-nya juga 15 lawan 11. Dan lebih beda lagi adalah ini bukan Nolan. Ini Link di level 15. Yang dia akan bisa jalanin siapapun dan juga lane jauhnya sendirian berani pasti untuk Linknya. Iya, apalagi purple buff dia juga selalu aman ya. Itu yang ngebuat dia bisa untuk memaksimalkan pinch poise-nya kemanapun dia tuju. Terutama sekarang kan cara satu-satunya White Eagles dapat keuntungan adalah mainnya landing jauh. Tapi tetap aja harus aware sama keberadaan dari Casey yang bisa datang sewaktu-waktu. Ya, dan invade terus-terusan dilakukan ya. Orange buff-nya berhasil untuk diamankan kembali oleh Navi Philippines. Inner turret udah mulai menjadi target berikutnya. Attraction Pulse memang connect karena Amore tapi terlalu jauh untuk bisa dilanjutkan. Kali ini Lord sudah mulai muncul di arah atas dari White Eagle Ladies. Mereka udah kehilangan juga Holy Defense di base turret atasnya. Navi Philippines mereka punya chance loh untuk maksain teamfight di area atas sana. Karena lagi-lagi ini Lord bakal bisa menerjang dengan charge dari Lordnya ke arah base turret bagian atas. Not Ayanami juga ini udah bisa lumayan nahan damage ya. Tapi nahan damage nggak cukup sama sekali sih. Kayak mereka harus bisa juga melawan ya. Karena kalau cuma menahan ya suatu saat akan bisa tumbang. Tenang, itu emotnya dia. Iya, stiker ya. Stikernya apa tuh? Yang dari HXA pokoknya, yang dari HXA tuh. Oke, dan kali ini coba untuk masuk dengan Astral Echo. Oke, Astral Echo dan Conceal Play kali ini target karena belakang Piu yang hilang di tangan dari Casey. Terkena dengan adanya Fizz Break dan Candy menghilang. Double kill di tangan Casey. Shinoa mendapatkan turret juga. Tabrakan kembali terjadi. Triple kill diamankan walaupun Casey harus ter-shutdown. Tapi base sekarang terekspos karena Piu-nya pun berhasil dihilangkan. Menyisakan Miro sendirian. Mampukah Miro bertahan? Tapi ternyata tidak karena Navi Philippines berhasil mendapatkan poin penuh. 2-0.